إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kepada kita adanya musuh yang selalu mengintai kita, yakni iblis dan bala tentaranya. Setiap saat mereka hendak menghalangi kita untuk bisa berjalan di atas siratal mustaqim dan menyeret kita untuk mengikuti jalannya mereka agar kita bersama dengan iblis masuk ke dalam nar. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tentang keinginan iblis menghalangi umat manusia dari kebenaran. Iblis mengatakan, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim fabi'izzatika laghwiyannahum, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh-sungguh aku akan sesatkan mereka manusia. Sebutkan dalam ayat yang lainnya, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, sungguh-sungguh aku akan halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Thumma al-atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, sungguh-sungguh aku akan datangi manusia dari depannya, dari belakangnya, kanan dan kirinya. Iblis berencana dan berkeinginan menyesatkan untuk manusia, menyesatkan manusia semuanya. Itu jika dia bisa, itu diinginkannya. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran memberitahukan kepada kita permusuhannya iblis kepada Bani Adam, yang kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan itu, inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduwa, sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan itu musuh, jangan dijadikan sebagai teman. Karena tidak mungkin syaitan menginginkan kebaikan bagi kita. Semua syaitan dan iblis, semua iblis dan syaitan bala tentaranya, baik minal insi wal jin, syaitan manusia maupun syaitan jin, semuanya pasti menginginkan untuk kita sesat. Tidak akan mungkin menginginkan kita baik. Karena itu Allah ingatkan, jadikan syaitan sebagai musuh. Disebutkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam salah satu kitab beliau,
beliau mengatakan ma min amrin amarallahu biha illa wal syaitan fi nasghlatan aw fihi khaslatin. Tidaklah Allah memerintahkan kepada manusia dengan sebuah perintah kecuali syaitan akan berupaya menghadang manusia agar jangan melakukan perintah tersebut dengan dua jebakan, dengan dua siasat. Yang pertama al-ghulu, yang pertama adalah hulu, yang kedua adalah at-taksiru, kurang dari yang disyariatkan. Al-ghulu, berlebihan dari yang disyariatkan, wat-taksiru adalah kurang dari yang disyariatkan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, hal yang serupa juga disebutkan oleh Imam Auza'i, kalimat yang hampir sama, ma min amrin amara Allah biha illa wal syaitani nasaghatan. Tidaklah Allah memerintahkan satu perintah pun untuk manusia mengamalkannya kecuali syaitan akan menghadangnya dengan dua cara, al-ghulu wa taksiru. Beliau mengatakan immal ghulu, bisa jadi orang itu dijadikan berlebihan sehingga melampaui dari yang disyariatkan, itu pun jebakan syaitan. Awit taksiru, atau dibikin orang itu lemah untuk tidak menjalankan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin makan, Nabi kita SAW dalam hadis yang sahih dari sahabat bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah menyebutkan hal itu dalam hadisnya ketika beliau Nabi SAW menggaris-garis lurus di hadapan para sahabat. Ibn Mas'ud mengatakan, khattalana Rasulullah SAW khattan. Beliau satu hari menggaris garis yang lurus. Kemudian beliau membaca ayat Al-Quran, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan yang lurus ini. Thumma qatta'na yamini khututan wa an shimali khututan aw kama qala. Kemudian Nabi menggaris garis yang banyak sebelah kanannya dari garis yang lurus tadi. Demikian pula menggaris garis sebelah kirinya dari garis yang lurus tadi, khututan, garis-garis yang banyak. Kemudian membacakan ayat Al-Quran pada kalimat yang setelahnya, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, baik garis sebelah kanan dari garis yang lurus ataupun garis yang kiri dari garis yang lurus, atau dengan kalimat lain ekstrem kanan dan ekstrem kiri, atau dengan kalimat lain al-ghulu wa taksiru, yang ke kanan itu berlebihan, bid'ah, syubhat, melampaui dari yang disyariatkan, atau at-taksiru, dia melakukan sesuatu yang lemah dan tidak sesuai dengan disyariatkan, bahkan meninggalkannya. Atau disebutkan para ulama dengan kalimat al-ifrat wa tafrit, berlebihan dalam melakukan agama atau kurang dari yang disyariatkan. Dua-duanya adalah jebakan dari syaitan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bagaimana cara menyelamatkan diri kita dari dua jebakan itu? Beribadah dengan melampaui batas sehingga dia viral selain yang disyariatkan, atau jatuh pada kemaksiatan dan dosa sehingga dia terhalangi dari mengamalkan amalan disyariatkan. Bagaimana cara untuk selamat dari dua jebakan itu? Kami akan sampaikan pada khutbah yang kedua. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibn Mas'ud telah memberitakan kepada kita bimbingannya dengan mengatakan, ini adalah jalanku yang lurus, wa hadza sirati mustaqima fattabi'uh, ikutilah jalan yang lurus ini. Ini adalah solusi, cara untuk kita bisa selamat dari dua jebakan syaitan, kanan maupun kiri, dengan betul-betul mengikuti bimbingannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka di saat itu kita akan selamat dari kesesatan ekstrem kanan, berlebihan dalam beragama. Nabi mengatakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasa orang yang berlebihan, binasa orang yang berlebihan, binasa orang yang berlebihan. Ghulu, sikap yang diharamkan dalam agama kita. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab, jangan kalian bersikap ghulu, berlebihan dari yang disyariatkan. Ayat ini berkaitan dengan ahli kitab, namun ini dimaukan juga adalah ibrah, pelajaran bagi kita umat Islam. Mereka menyimpang karena sikap ghulu terhadap Uzair, yang mengatakan Uzair ibn Allah, orang-orang Yahudi. Mereka ghulu kepada Isa ibn Maryam, yang mengatakan Isa ibn Allah. Ghulu dilarang. Sebagaimana Nabi mengatakan la tutruni kama tartanasa ibn Maryam, jangan kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana mereka ahlul kitab Nasara memuji ibn Maryam, walakin qulu ani Abdullah wa rasuluh, akan tetapi ucapkan kalian tentang aku adalah hambanya Allah dan utusannya. Agar supaya kita selamat dari sikap ghulu, maka tidak ada cara lain kita mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan untuk bisa mengikuti sunnah Nabi, maka tidak ada lain, kita harus berilmu, mengetahui tentang sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga berjalan beribadah sesuai dengan nas, tidak jatuh kepada berlebih-lebihan, yaitu membawa manusia kepada dhalalah, kesesatan. Dengan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka kita pun akan selamat dari kemaksiatan dan dari dosa, karena kita dididik meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan khafullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu kita akan bisa selamat dari dua jebakan syaitan la'antu alaih. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Iblis la'natullah alaih sangat menginginkan untuk menyesatkan umat manusia sampai di detik-detik kematiannya. Iblis bersabar terus menerus, tidak sekarang mungkin besok, tidak besok mungkin bulan depan, tidak bulan depan mungkin tahun depan, terus menerus. Syaitan yang bernama Khannas, yang disebutkan dalam surat An-Nas, min syarril waswasil khannas, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari bisikannya syaitan Khannas yang yuwaswisu fi sudurin nas, yang bekerjanya terus menghasut di hati-hati manusia, dan tidak berhenti kecuali ketika hamba itu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini sesuai dengan ajarannya dan syariatnya. Kisah Abu Talib, di mana kisah ini sangat masyhur sebagai berbagi kita, di mana Nabi SAW mendakwai Abu Talib terus, dan Allah takdirkan di akhir hayatnya Nabi menasihati, mengajak, membimbing untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qul ya ammi
la ilaha illallah kalimatan uhaju laka bi'inda Allah, ucapkan olehmu wahai pamanku kalimat la ilaha illallah. Kalau kau bisa mengucapkannya, maka aku akan bela engkau di hadapan Allah Azza wa Jalla dan dipastikan sebagai ahli jannah. Tetapi syaitan dari bangsa manusia yang bernama Abu Jahlin dan Abdullah bin Abi Umayyah membisiki bisikan syaitan terus sampai pada akhirnya Abu Talib mata ala millat Abdul Muttalib, mati di atas kesyirikan. Bagi kita kaum muslimin, waspadalah, syaitan mengganggu terus menerus. Jangan pernah kita merasa aman, jangan pernah kita merasa merdeka sudah bebas. Syaitan akan terus menggoda, menghasut. Fa na'udzu billahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min ad-dhalal ba'da al-huda. Na'udzu billahi min dzalik. Thumma na'udzu billahi min dzalik. Dari kesesatan setelah tadinya kita mendapatkan hidayah. Dari kesesatan yang tadinya kita telah mendapatkan hidayah. Na'udzu billahi min dzalik min ad-dhalal ba'da al-huda. Abadallah ya kaum muslimin, seorang yang sudah di atas hidayah ternyata dia tersesat. Jawabannya adalah na'am, sangat mungkin sekali, sangat mungkin sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita sebuah doa. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Doa apa Nabi? Disebutkan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innaka tukthir bi hadzal du'a. Wahai Rasul, engkau sangat sering berdoa dengan doa ini. Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal sungguh telah diampuni semua dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Tetapi bila tetap berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan riwayat, ya musarrifal qulub isrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, arahkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Wahai Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan kami, jangan engkau palingkan hati-hati kami, ba'da idh hadaytana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Ini menunjukkan bahwa taghayyur, perubahan itu mungkin bisa terjadi pada diri seseorang yang tadinya ahlu tauhid menjadi musyrik, yang tadinya mukmin menjadi kafir, yang tadinya ahlu sunnah menjadi ahlu bid'ah. Sangat mungkin terjadi. Nabi mengatakan yusbih rajul mu'minan wa yumsi kafira. Ada orang di waktu bagi mukmin, tapi di waktu sore dia kafir. Wal'iyadu billah. Maka kaum muslimin, setiap kita marilah berupaya untuk tetap di atas jalannya Allah, untuk tetap di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita membekali diri dengan ilmu yang sahih, pemahaman yang benar, amalan yang benar. Jangan sampai kita berlebihan, jangan sampai kita meninggalkan, maka kita akan jatuh pada jebakan syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita, memberikan kepada kita keistiqomahan dalam beragama sampai kita meninggal dunia di atas sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita dan memberikan taufik kepada kita selama kita hidup, dan memberikan kepada kita surganya dan melindungi kita dari api neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub isrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila farzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.